Baik, saya akan menjelaskan tentang sejarah peluang. Teori peluang menyangkut dengan cara menentukan hubungan antara sejumlah kejadian khusus dengan jumlah kejadian sembarang. Misalnya pada kasus pelemparan uang sebanyak 100 kali, berapa kali akan muncul gambarnya. Teori peluang awalnya diinspirasi oleh masalah perjudian. Awalnya dilakukan oleh matematikawan dan fisikawan dari Italia yang bernama Girolamo Cardano pada tahun 1501 sampai 1576. Cardano lahir pada tanggal 24 September 1501. Cardano merupakan seorang penjudi pada waktu itu. Walaupun judi berpengaruh buruk terhadap keluarganya, namun judi juga mampu memacunya untuk mempelajari peluang. Dalam bukunya yang berjudul Liber de Ludo Allo atau Book on Games of Chance pada tahun 1565, Cardano banyak membahas konsep dasar dari peluang yang berisi tentang masalah perjudian. Sayangnya, dia tidak pernah mempublikasikannya sampai 1663. Girolamo merupakan salah seorang dari bapak probability. Di bukunya, Cardano menulis tentang permasalahan peluang, yaitu jika 3 buah dadu dilempar bersamaan sebanyak 3 kali, berapa peluang untuk mendapatkan mata dadu minimal 1-1 pada setiap lemparan. Jika 2 buah dadu dilempar bersamaan sebanyak 3 kali, berapa peluang untuk mendapatkan mata dadu 1-1 paling sedikit 2 kali. Pada tahun 1654, seorang penjudi lainnya yang bernama Chevalier de Mer menemukan sistem perjudian. Ketika Chevalier kalah dalam berjudi, dia meminta temannya Blaise Pascal pada tahun 1623 sampai 1662 untuk menganalisis sistem perjudiannya. Pascal menemukan bahwa sistem yang dipunyai oleh Chevalier akan mengakibatkan peluang dia kalah 51%. Pascal kemudian menjadi tertarik dengan peluang dan mulailah dia mempelajari masalah perjudian. Dia mendiskusikannya dengan matematikawan terkenal yang lain yaitu Pierre de Fermat pada tahun 1601 sampai 1665. Mereka berdiskusi pada tahun 1654 antara bulan Juni dan Oktober melalui 7 buah surat yang ditulis oleh Blaise Pascal dan Pierre de Fermat yang membentuk asal kejadian dari konsep peluang. Blaise Pascal bekerja sama dengan Fermat menyelesaikan soal-soal yang diberikan oleh Chevalier de Mer. Di antaranya, berapa kali kita harus melemparkan 2 buah dadu sehingga minimal separuh mata dadu yang muncul keduanya angka 6. Dalam permainan dadu dilempar sebanyak 8 kali. Permainan berakhir bila seorang gagal mendapat mata dadu 1 sebanyak 3 kali. Yang ketiga, problem the parties atau problem of point. 2 pemain judi P1 dan P2 sepakat untuk bermain file games sampai salah satu dari mereka menang dengan nilai tertentu dari N kali permainan. Permainannya tiba-tiba dihentikan. P1 menang N1 kali permainan dan P2 menang N2 permainan. Pada awalnya Pascal mempunyai rencana untuk menulis karya tentang problema of point ini atau yang disebut dengan alea geometria, tetapi tidak pernah menulisnya. 2 orang melempar sebuah mata uang logam secara bergantian. Setiap muncul muka orang pertama akan memperoleh 1 poin. Bila yang muncul adalah belakang, maka pemain kedua yang mendapat 1 poin. Jika orang pertama sudah mendapat 100 poin, maka orang tersebut akan mendapat uang sebesar 1000 US dollar. Bila pemain pertama mempunyai 100 poin dan pemain kedua 100 poin, berapa peluang pemain pertama akan menang? Di awal tahun 1656, Christian Huygens menulis naskah Van Rekening in Spellen van Geluk. Van Rekening in Spellen van Geluk adalah risalah singkat terdiri dari 15 halaman yang kemungkinan didasarkan atas apa yang dilihat Huygens selama dia menetap di Paris pada tahun-tahun sebelumnya tentang surat menyurat antara Pascal dan Fermat. Pada bentuk akhirnya tulisan ini memuat 14 masalah Forstland dengan solusi atau buktinya dan 5 masalah yang harus diselesaikan oleh pembaca.
5 masalah terakhir adalah sebagian dari masalah Fermat dan Pascal tersebut dikenal sebagai Gambler as Ruin dan bagian-bagian dari surat menyurat Pascal dan Fermat yang diterbitkan pada tahun 1656. Pada tahun 1709, Jacques atau Jacob Bernoulli menulis buku Ars Conjectandi yang terdiri 5 bagian, yaitu 1. Menulis lagi Liber de Lut Alea, Book on Games of Chance karya Cardano. 2. Permutasi dan kombinasi. Ketiga, distribusi binomial dan multinomial. Keempat, teori peluang. Kelima, Large number, hukum bilangan besar. Jacques atau Jacob Bernoulli adalah orang yang pertama mengenalkan hukum bilangan besar LNN. Dia mengerjakan dan mengembangkannya selama lebih dari 20 tahun dan mempublikasikannya pada Ars Conjectandi, The Art of Conjecturing, pada tahun 1713. Dia menamakannya dengan teorema keemasan yang kemudian lebih dikenal dengan teorema Bernoulli SD Poisson. Menamakannya Laloy des Grand Number, The Large number. Setelah Bernoulli dan Poisson mempublikasikan LNN, maka matematikawan lainnya yang mengembangkan LNN adalah Chebyshev, Markov, Borel, Chantelly, dan Kolmogorov. Mereka menghasilkan apa yang kita kenal dengan weak large number dan strong large number. Large number LNN atau hukum bilangan besar adalah teorema pada peluang yang menggambarkan stabilitas yang lama dari suatu variabel random. Jika kita diberikan suatu sampel random dari variabel random yang identik dan independen dengan mean dan variannya finite, maka rata-rata sampel akan mendekati rata-rata populasi. Misalnya ketika kita melempar mata uang logam, maka frekuensi munculnya angka atau gambar akan mendekati 50% perbedaan frekuensi munculnya angka atau gambar tidak besar. Contohnya, kita akan mendapat munculnya angka sebanyak 520 kali dalam 1000 lemparan dan 5096 kali dalam 10.000 kali lemparan. Kemudian pada tahun 1711, Abraham de Morville yang lahir di France, Huguenot pada tanggal 26 Mei 1667 dan wafat di London 27 November tahun 1754, menerbitkan buku yang berjudul Doctrine of Changes yang diantaranya memuat Ars Conjectandi. Selain memuat Ars Conjectandi, buku ini juga memuat mengenai teori dari permutasi dan kombinasi yang berpangkal dari probabilitas. Contohnya, diketahui dari huruf-huruf A, B, C, D, E, F diambil 2 huruf, maka peluang terambilnya huruf pertama 1/B. Peluang terambilnya huruf kedua adalah 1/5B, 1/5. Jadi peluang terambilnya 2 huruf tersebut adalah 1/6 kali 1/5 sama dengan 1/30. Pada periode tahun 1950 sampai 1980, cakupan mengenai teori peluang dan statistik meningkat dengan munculnya bidang baru seperti teori antrian. William Fowler mengembangkan topik-topik statistik tingkat lanjut seperti rantai Markov. Pada tahun 1950, Rudolf Carnap menampilkan risetnya yang berjudul Logical Foundation of Probability yang berisi derajat informasi, degree of confirmation, dan frekuensi relatif. W. Edward Deming meneliti tentang quality control dan banyak perusahaan yang mengambil metode ini. Austin Bradford Hill mengembangkan statistik pada bidang kesehatan dan epidemiologi. Bradford mempelopori trial klinik random dan mendemonstrasikan hubungan antara kebiasaan merokok dengan penyakit kanker paru-paru. Quetelet mengaplikasikan teori peluang pada sensus. Semenjak tahun 1970, keuangan menjadi penting dari penerapan teori peluang. Itu mengembangkan kalkulus stokastik pada tahun 1940 dan diterapkan pada model Black Scholes. Black dan Scholes memenangkan hadiah Nobel pada bidang ekonomi.
Periode tahun 1980-an ditandai dengan mulainya penggunaan komputer dalam mengolah data statistik. Dengan menggunakan komputer kita dapat menghemat waktu dalam mengolah data statistik. Dan munculnya aktivitas baru yang berkenaan dengan statistik. Tabel statistik menjadi lebih mudah dihasilkan. Data yang besar dapat dengan mudah dianalisis secara mendalam dan lengkap. Pada awal abad ke-20, ketika Staden tahun 1908 menulis tentang distribusi normal dan Euler tahun 1926 tentang korelasi, mereka menggunakan sampling dan berfaedah dalam menghasilkan tabel. Dengan komputer menerapkan percobaan Monte Carlo menjadi mungkin. Percobaan Monte Carlo adalah cara standar untuk menyelidiki tingkah laku yang finit pada prosedur statistik. Semenjak tahun 1980, metode Monte Carlo sudah digunakan secara luas. Walker menekankan statistik pada psikologi dan pendidikan. Demikian hasil presentasi saya tentang menjelaskan tentang sejarah peluang. Jika ada pertanyaan, mohon untuk disampaikan. Saya ucapkan terima kasih.